Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Indian. Yang pertama yaitu saya, Indian 1, Felix Bisuk Abraham Simanjuntak. Saya Khairunisa Eka Safitri. Saya Eka Putri Hairunisa. Lalu Indian 4, Muhammad Yasirli Subaitillah. Saya Felicia Natasha Dagali sebagai Indian 05. Pada kesempatan kali ini yaitu kami kelompok Indian akan menyampaikan suatu materi yaitu upaya paksa dalam hukum acara pidana. Baik teman-teman semua, sekarang kita berbicara soal upaya paksa dalam hukum acara pidana. Jika kita berbicara soal upaya paksa dalam hukum acara pidana, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah mendefinisikan upaya paksa dalam hukum acara pidana tersebut. Upaya paksa dalam hukum acara pidana adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapatkan gangguan terhadap siapapun. Jadi dari hal ini sudah jelas dikatakan bahwasannya ada suatu usaha untuk mengekang kemerdekaan seseorang. Dalam hal ini adalah tersangka ataupun terdakwa. Nah, jika berbicara soal upaya paksa dalam hukum acara pidana, maka ada beberapa jenis atau kategori yang masuk dalam upaya paksa dalam hukum acara pidana tersebut. Misalnya yang pertama adalah penangkapan. Selanjutnya yaitu penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Jika kita berbicara tentang itu, itulah hal-hal yang termasuk dalam jenis-jenis dari upaya paksa dalam hukum acara pidana yang tentunya nanti akan dijelaskan lebih komprehensif, lebih jelas dan detail oleh teman-teman saya di slide selanjutnya. Baik teman-teman semua, berbicara soal penangkapan, tentu penangkapan adalah bagian penting dari upaya paksa dalam hukum acara pidana. Jika kita berbicara soal penangkapan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mendefinisi pengertian dari penangkapan itu tersebut. Dan oleh karena itu, alangkah baiknya kita mendefinisikan penangkapan secara yuridis atau pengertian penangkapan sesuai dengan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya di pasal 1 butir 20 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian dari penangkapan tersebut adalah suatu tindakan penyidik untuk melakukan suatu pengekangan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Dan oleh karena itu ini menjadi suatu bagian penting dalam upaya paksa dalam hukum acara pidana tersebut. Baik, selanjutnya berbicara soal syarat dari penangkapan. Tentu dalam melakukan suatu penangkapan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat-syarat dalam melakukan suatu penangkapan tersebut tertuang pada pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika kita mengacu pada pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, tentu kita harus melihat bahwasanya ada beberapa kata kunci atau kata-kata penting yang dapat kita jadikan suatu acuan terhadap syarat dari penangkapan tersebut. Misalnya yang pertama adalah dilakukan oleh seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana. Lalu yang kedua berdasarkan bukti yang cukup. Baik, selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 21 garis miring PUU strip 12 garis miring 2014 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, frasa permulaan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dimuat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum kita masuk lebih jauh dari pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat jenis-jenis dari alat bukti tersebut, alangkah baiknya saya membacakan terlebih dahulu secara jelas isi dari pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimanifestasikan terhadap bukti permulaan yang cukup tersebut. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan dari hal itu dapat dikatakan dan dapat ditafsirkan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah ketika adanya atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Nah, berbicara soal jenis-jenis dari alat bukti tersebut tertuang pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah adalah yang pertama yaitu keterangan saksi. Yang kedua adalah keterangan ahli. Yang ketiga adalah surat. Yang keempat adalah petunjuk. Dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Baik, berbicara soal alat-alat bukti yang sah tersebut, tentunya kita juga harus mendefinisikan alat-alat bukti yang sah tersebut secara yuridis. Misalnya yang pertama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengartikan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Lalu soal keterangan ahli. Menurut pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Lalu selanjutnya surat. Surat yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pasal 187 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Lalu yang selanjutnya adalah petunjuk. Petunjuk menurut pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut butir kedua, petunjuk itu dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan juga keterangan terdakwa. Lalu keterangan terdakwa. Pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau alami sendiri. Selanjutnya adalah pihak yang berwenang melakukan suatu penangkapan. Tentu dalam melakukan suatu penangkapan ada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan tersebut. Pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan tertuang pada pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum kita masuk lebih jauh pada kesimpulannya, alangkah lebih baiknya saya bacakan terlebih dahulu secara jelas isi dari pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Di butir 1 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Selanjutnya di butir 2 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Baik, jika kita melakukan pemerhatian terhadap kata demi kata dalam pasal tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat kita jadikan acuan terhadap pihak yang berwenang melakukan suatu penangkapan tersebut. Yang pertama adalah penyidik. Siapakah penyidik itu? Menurut pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara, penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lalu yang kedua adalah penyelidik atas perintah penyidik. Walaupun atas perintah penyidik, tapi alangkah baiknya juga kita mengetahui siapakah penyelidik itu. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya adalah penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Definisi dari penyidik pembantu tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya mari kita berbicara soal pelaksanaan penangkapan. Tertuang pada pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Butir 1 pada pasal 18 KUHP menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang pertama, identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan. Yang ketiga, menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka. Yang keempat, menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan. Selanjutnya pada butir 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya di pasal 18 tersebut, menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Dalam hal ini, menurut pasal 1 ayat 19, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Dalam butir 3, Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menyatakan bahwa tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Kata segera dalam rumusan pasal 18 ayat 3 tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengenai tembusan surat perintah penangkapan bagi keluarga dinyatakan konstitusional bersyarat jika dimaknai segera dan tidak lebih dari 7 hari menurut putusan nomor 3 garis miring PUU strip 11 garis miring 2013. Selanjutnya berbicara soal jangka waktu penangkapan. Berbicara soal jangka waktu penangkapan, tentu dalam melakukan suatu penangkapan ada jangka waktu yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dalam hal ini tertuang pada pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu di butir 1, menyatakan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari.
1 hari di sini adalah 24 jam menurut pasal 1 butir 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu dalam butir 2 pasal 19 KUHP menyatakan bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Pemanggilan yang sah tertera pada pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, kita buka pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat mengetahuinya secara lebih komprehensif dan lebih jeli serta jelas. Dalam pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Lalu di butir 2-nya menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi penahanan. Definisi penahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Bab 1 Pasal 1 Butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pihak yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ayatnya yang pertama, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik membantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, berwenang melakukan penahanan. Ayatnya yang kedua, untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Selanjutnya, syarat untuk melakukan penahanan. Yang pertama ada syarat objektif, di mana pengaturannya dapat ditemukan dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa penahanan hanya dapat diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan tindak pidana dalam hal 1. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. 2. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 25 dan pasal 26 Rechter Nordonanti, pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Yang kedua, ada syarat subjektif, merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik yang dapat ditemukan dalam pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Jenis penahanan berdasarkan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbagi menjadi 3. A. Penahanan rumah tahanan negara, B. Penahanan rumah, dan C. Penahanan kota. Berdasarkan prosedur, penahanan dilakukan penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan. Kemudian dalam surat perintah penahanan tercantum penjelasan singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia akan ditahan. Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa kemudian dibawa ke tempat ia akan ditahan, dan selanjutnya dari jenisnya penahanan akan dikategorikan menjadi penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, atau penahanan kota.
Jika di tempat yang bersangkutan tidak ada rumah tahanan negara, maka penahanan dapat dilakukan di kantor polisi, kejaksaan negeri, dan lembaga permasyarakatan. Kemudian untuk penahanan rumah dilaksanakan di rumah kediaman tersangka atau terdakwa, sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Penahanan dilakukan dengan pengawasan. Tersangka atau terdakwa juga diwajibkan untuk melapor pada waktu yang telah ditentukan. Mereka diperbolehkan keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Penggeledahan itu tergambar di pikiran kita, yaitu adanya seseorang atau petugas yang mendatangi rumah atau tempat kediaman seseorang untuk memeriksa suatu ruangan atau badan, ataupun petugas itu menyuruh berdiri seseorang. Adapun tujuan daripada itu untuk memeriksa sekujur tubuh, badan, atau ruangan untuk mendapatkan barang bukti. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas mengenai penggeledahan itu secara singkat dan jelas, yaitu pertama pengertian. Beberapa pengertian tentang penggeledahan sebagaimana dijelaskan dalam KUHP sebagai berikut. Yang pertama, menurut pasal 1 angka 17 KUHP, bahwa yang dimaksud penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki ruangan, tempat atau tempat tinggal dan tempat tertutup untuk melakukan tindak pemeriksaan atau pernyataan atau penangkapan dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua itu menurut pasal 1 angka 18 KUHP, bahwa yang dimaksud penggeledahan badan itu adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pemakaian tersangka untuk mencari tujuan dari penggeledahan itu tindak penyidik untuk mendapatkan barang bukti untuk penyidikan sebagai barang bukti permulaan yang cukup agar tersangka dapat ditangkap atau ditahan dan diproses dapat dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Adapun pejabat yang berwenang berdasarkan laporan atau pengaduan terhadap tangan tertangkap adanya peristiwa pidana sebagai tindak pidana, maka untuk mendapatkan barang bukti itu yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut, menurut pasal 32 KUHP, bahwa untuk kepentingan penyidik, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, badan, pakaian menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun tata caranya dan prosedur penggeledahan itu dalam rangka penggeledahan oleh penyidik yang harus memeriksa sekujur tubuh atau tempat tertutup badan seseorang, maka prosedur dan tata caranya sebagai berikut. Yang pertama itu adanya penggeledahan biasa. Untuk melakukan penggeledahan biasa sebagaimana menurut pasal 33 KUHP, yang pertama dengan surat izin ketua pengadilan setempat. Yang kedua itu dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Yang ketiga, setiap kali masuk rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Yang ketiga, setiap memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau 2 orang saksi tadi tersebut, atau kepala desa didampingi dengan 2 orang saksi. Yang selanjutnya itu dalam waktu 2 hari setelah memasuki atau setelah melakukan penggeledahan rumah harus dibuatkan suatu berita acara. Tujuannya itu tuntutannya itu disampaikan kepada pemilik rumah atau penghuni yang bersangkutan. Yang kedua, adanya penggeledahan yang sangat mendesak. Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang sangat mendesak, maka menurut pasal 34 KUHP, yaitu yang pertama dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik itu
harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat 5, penyidik dapat melakukan penggeledahan itu yang pertama pada halaman rumah. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal. Yang kedua itu pada tempat lain tersangka bertempat tinggal. Yang ketiga di tempat tindak pidana dilakukan. Yang selanjutnya itu tempat penginapan atau tempat lainnya. Yang ketiga adanya penggeledahan rumah. Untuk melakukan penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut. Yang pertama, menurut pasal 125 KUHP bahwa apabila dalam hal penyidikan melakukan penggeledahan rumah, terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau kepada keluarga tersangka itu. Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34. Yang keempat, adanya penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian. Untuk melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian itu menurut pasal 37 KUHP bahwa yang pertama, pada waktu menangkap tersangka, penyidik itu berwenang menggeledah pakaian termasuk badan yang dibawanya serta ketika ada barang keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Yang kedua, pada waktu menangkap tersangka itu dalam hal tersangka sebagaimana diatur dalam ayat 1 bahwa pada penyidik itu berwenang menggeledah pakaian dan badan tersangka. Baik, berbicara mengenai penyitaan itu sendiri diatur dalam KUHP bab 1 pasal 1 butir 16 di mana dinyatakan bahwa penyitaan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan juga peradilan. Penyitaan dilakukan itu atas dasar kepentingan pembuktian, di mana dasar hukum yang mengaturnya itu dari pasal 38 KUHP hingga pasal 48 KUHP. Baik, di dalam pasal 38 KUHP itu disebutkan bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Namun, dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti dan hanya termasuk ke dalam benda bergerak setelah penyidik wajib melaporkan kepada pihak pengadilan setempat sebagai dasar hukum penyitaan. Lalu dalam pasal 40 KUHP itu mengatur bahwa penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan. Lalu di dalam pasal 41 KUHP itu paket atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka, maka penyidik berhak untuk menyitanya dalam hal tersangka tertangkap tangan menurut pasal 41 KUHP. Dasar hukum penyitaan pasal 41 KUHP menjelaskan bahwa penyidik berhak untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana untuk menyerahkannya kepada penyidik. Nah, lalu apa aja sih yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHP ayat 1? Itu dikasih tahu nih bahwa yang dapat dikenakan penyitaan itu yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana. Lalu yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Lalu yang ketiga, benda yang dipergunakan menghalangi penyidikan tindak pidana. Lalu yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Selanjutnya itu tata cara penyitaan oleh kepolisian, di mana nantinya ada dua, yaitu penyitaan secara biasa dan juga penyitaan dalam keadaan mendesak. Di mana di penyitaan biasa itu tahapannya yaitu selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang mendesak, maka penyidik dalam melakukan penyitaan harus ada surat izin penyitaan dalam pengadilan negeri. Lalu harus memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal untuk memastikan orang yang bersangkutan berhadapan dengan petugas penyidik. Lalu
Lalu, memperlihatkan benda yang disita diperlihatkan kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya. Lalu, membuat berita acara penyitaan yang dibacakan dan ditandatangani di hadapan orang yang bersangkutan atau keluarganya. Selanjutnya, menyampaikan berita acara penyitaan ke atasan penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya. Berikutnya, penyitaan dalam keadaan mendesak. Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti inilah penyitaan dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Lalu penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja dan juga harus langsung wajib melapor tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Baiklah, kemudian upaya paksa dalam hukum acara pidana yang berikutnya adalah pemeriksaan surat. Yang dimaksud dalam pemeriksaan surat ini tercantum pada pasal 47 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jabatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Maka dari bunyi pasal tersebut atau dari bunyi pasal 47 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan surat adalah kegiatan yang memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu adalah hak penyidik. Dapat dikatakan sebagai hak penyidik karena pemeriksaan surat merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf E Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang kedua yaitu kegiatannya berupa membuka, memeriksa, bahkan menyita surat. Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Sudikno Mertokusmo dalam bukunya. Kemudian yang selanjutnya, surat-surat ini dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jabatan, atau perusahaan komunikasi, atau pengangkutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat yang diperiksa ini dicurigai dengan alasan yang kuat. Alasan apa? Bahwa alasannya itu adalah berhubungan dengan tindak pidana atau perkara pidana yang sedang diperiksa atau diproses. Jadi ini berdasarkan keyakinan penyidik bahwa surat tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan tindak pidana yang sedang diproses. Kemudian yang selanjutnya, setelah berbicara tentang pengertian dan unsur-unsur yang terdapat pada kegiatan pemeriksaan surat, kita akan membahas tentang prosedur pemeriksaan surat. Prosedur pemeriksaan surat yang pertama yaitu adanya kecurigaan dengan alasan yang kuat bahwa surat tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana atau perkara pidana yang sedang diperiksa atau diproses. Hal ini merujuk pada pasal 131 dan pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang selanjutnya, apabila penyidik telah memiliki kecurigaan dan alasan yang kuat atas hubungan surat tersebut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa atau diproses, penyidik bergegas ke Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin khusus. Dalam hal ini agar dapat dilakukannya pemeriksaan surat, karena sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 bahwa pemeriksaan surat baru dapat dilaksanakan atau baru dapat dilakukan setelah adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian setelah izin tersebut diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada penyidik langsung bergegas menuju tempat di mana surat tersebut berada. Dalam hal ini adalah kantor pos dan telekomunikasi, kemudian jabatan, kemudian perusahaan komunikasi, kemudian pengangkutan. Hal ini sejalan dengan yang dimaksud dalam pasal 47 ayat 1
kemudian pasal 131 ayat 1 dan pasal 132 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian apa yang dilakukan penyidik setelah sampai di tempat tersebut? Penyidik langsung bergegas meminta kepada kantor atau perusahaan di mana surat yang dicurigai tersebut berada untuk segera diserahkan kepada penyidik dan dilakukan proses pemeriksaan surat. Jadi penyidik datang memberikan atau menunjukkan izin khusus yang didapatnya dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan surat. Kemudian setelah surat itu diberikan oleh ketua dari kantor atau perusahaan telekomunikasi tersebut, hal ini harus dibuat tanda penerimaan atau dengan surat tanda penerimaan bahwa surat yang dicurigai tersebut telah diterima oleh penyidik. Kemudian barulah setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan surat yang dimana kegiatannya berupa membuka, memeriksa, bahkan menyita. Dalam pemeriksaan surat ini terdapat dua kemungkinan atau dua hal yang mungkin terjadi selama pemeriksaan sebagai hasil dari proses pemeriksaan. Yang pertama yaitu benar, kemudian yang kedua yaitu salah. Yang dimaksud dalam benar di sini adalah benar bahwa surat yang diperiksa tersebut merupakan surat yang berhubungan dengan tindak pidana atau perkara pidana yang sedang diproses. Maka apabila surat tersebut ternyata benar, akan disita oleh penyidik dan dilampirkan pada berkas perkara yang kemudian untuk itu digunakan sebagai pembuktian. Ini terdapat pada pasal 48 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain kemungkinan hal bahwa surat itu benar berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diproses, ada kemungkinan yang lainnya yaitu bagaimana jika surat tersebut tidak berhubungan dengan perkara pidana atau tindak pidana yang sedang diproses atau diperiksa. Kemudian apabila surat tersebut ternyata tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana atau perkara pidana yang sedang diproses atau diperiksa, maka surat itu akan dikembalikan kepada kantor di mana surat itu tadinya berasal. Misalnya kalau surat tersebut tadinya diambil atau diserahkan dari kantor pos, maka dikembalikanlah pula kepada kantor pos tersebut. Ini bukan semata-mata dikembalikan begitu saja, namun harus melalui ketua atau kepala dari kantor pos tersebut. Kemudian apakah suratnya dikembalikan begitu saja tanpa ada apa-apa? Tidak. Suratnya dikembalikan dengan cap telah dibuka oleh penyidik, dengan catatan bahwa ada capnya telah dibuka oleh penyidik, kemudian ada tanggal pembukaan dan pemeriksaan suratnya, kemudian ada tanda tangan dan identitas dari penyidik yang melakukan pemeriksaan surat tersebut. Hal ini juga dimuat dalam pasal 48 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian dari dua hal kemungkinan tersebut, kemungkinan benar atau kemungkinan salah yang mengakibatkan suratnya disita, kemudian mengakibatkan suratnya dikembalikan juga, itu keduanya harus dimuat oleh penyidik ke dalam berita acara yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian berita acara yang telah dibuat atas pemeriksaan surat yang telah dilakukan oleh penyidik tersebut, turunannya dikirimkan kepada kepala kantor pos atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan di mana tadinya surat itu berasal. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berikut merupakan proses pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan surat yang dilakukan oleh penyidik. Menjadi catatan bahwa pemeriksaan surat di sini hanya dilakukan oleh penyidik karena merupakan wewenang dari penyidik.